Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia Ramdhani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang penentuan asal-basal menggunakan indikator alami. Bahan indikator yang pertama yaitu kunyit. Siapkan wadah, sendok, dan bubuk kunyit. Lalu masukkan bubuk kunyit ke dalam wadah. Setelah dimasukkan, tambahkan air secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Dan ini hasilnya. Lalu masukkan satu persatu 3 kantung teh. Dan tunggu sampai meresap. Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Lihat perubahan warna. Pada larutan garam tetap sama, larutan kapur berwarna merah bata, dan larutan cuka berwarna kuning terang. Bahan indikator yang kedua, bunga sepatu. Pertama, kita haluskan bunga sepatu dan tuang sedikit air, lalu tumbuk sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam wadah. Dan ini hasilnya. Siapkan 3 kertas teh dan masukkan satu persatu. Lalu tunggu hingga meresap. Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Amati perubahan warnanya. Larutan garam tetap sama, larutan kapur berwarna hijau, dan larutan cuka berwarna merah. Bahan indikator yang ketiga, bunga telang. Pertama, tumbuk bunga telang sampai halus. Lalu tambahkan sedikit air. Kemudian aduk sampai rata dan ini hasilnya. Kemudian masukkan 3 kertas teh satu persatu. Dan tunggu sampai meresap.
Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Amati perubahan warnanya. Pada larutan garam tetap sama, larutan kapur menjadi hijau, dan larutan cuka menjadi warna ungu. Bahan indikator yang keempat, buah naga. Langkah pertama, haluskan buah naga dan tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan 3 kertas teh satu persatu. Dan tunggu sampai meresap. Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Amati perubahan warnanya. Larutan garam tetap sama, larutan kapur menjadi kuning, dan larutan cuka menjadi ungu tua. Bahan indikator yang kelima, ubi ungu. Langkah pertama, parut ubi ungu, kemudian tambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai merata. Kemudian saring ubi ungu agar air dan ampasnya terpisah. Dan ini hasilnya. Siapkan 3 kertas teh, lalu masukkan satu persatu. Dan tunggu sampai meresap. Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Amati perubahan warnanya. Larutan garam tetap sama, larutan kapur menjadi hijau gelap, dan larutan cuka menjadi merah. Bahan indikator yang keenam, daun suji. Langkah pertama, haluskan daun suji dan tambahkan sedikit air. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Dan ini hasilnya. Kemudian masukkan 3 kertas teh satu persatu dan tunggu sampai meresap. Setelah meresap, masukkan ke dalam larutan garam, larutan kapur, dan larutan cuka. Dan amati perubahan warnanya. Larutan garam tetap sama, larutan kapur menjadi hijau muda,
dan larutan cuka menjadi hijau tua. Kesimpulannya, yang pertama, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang dijadikan indikator asam basa, yaitu kunyit, bunga sepatu, bunga telang, buah naga, ubi ungu, dan daun suji. Yang kedua, larutan garam bersifat netral karena tidak menghasilkan perubahan warna pada masing-masing indikator. Yang ketiga, larutan kapur bersifat basa karena menghasilkan warna merah bata setelah ditetesi indikator kunyit, berwarna hijau setelah ditetesi indikator bunga sepatu dan bunga telang, berwarna kuning setelah ditetesi indikator buah naga, berwarna hijau gelap setelah ditetesi indikator ubi ungu, dan berwarna hijau muda setelah ditetesi indikator daun suji. Yang keempat, larutan cuka bersifat asam karena menghasilkan warna kuning muda setelah ditetesi indikator kunyit, berwarna merah setelah ditetesi indikator bunga sepatu dan ubi ungu, berwarna ungu setelah ditetesi indikator bunga telang, berwarna ungu tua setelah ditetesi indikator buah naga, dan berwarna hijau tua setelah ditetesi daun suji. Demikian video praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.